Shalom Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa pada pagi hari ini dalam sarapan rohani Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Galangning yang Abian Base 25 November 2022. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan akan sabda Tuhan, mari kita satu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah Bapa di dalam surga. Allah yang senantiasa mengasihi, melindungi, bahkan yang memberkati kehidupan kami. Sungguh kami merasakan penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Lebih-lebih kami boleh beristirahat sepanjang malam, dan pada pagi hari ini Tuhan telah bangunkan kami dengan kekuatan dan kesehatan yang baru, dengan napas hidup yang baru yang Tuhan karuniakan bagi kehidupan kami. Sebelum kami akan melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kami pada pagi hari ini, kami rindu untuk membaca dan merenungkan sabda-Mu sebagai penopang kekuatan dalam kehidupan kami, di dalam kami menjalani kehidupan kami ke depan. Biarlah firman-Mu benar-benar tertanam di dalam hati kami dan menghasilkan buah yang lebat, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Di dalam kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, kami sudah siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Berfirmanlah kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama-sama pada pagi hari ini diambil dari Yeremia 31 ayatnya yang ke-35 dan 1 Korintus 8 ayatnya yang ke-6. Yeremia 31 ayatnya yang ke-35, saya akan membacakan firman Tuhan demikian. Tuhan memberi matahari untuk menerangi siang, yang menetapkan bulan dan bintang-bintang untuk menerangi malam, yang mengharu biru laut sehingga gelombang-gelombangnya ribut. 1 Korintus 8 ayatnya yang ke-6. Bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Perenungan kita pada pagi hari ini saya beri tema kasih Tuhan melebihi segalanya. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya sekarang kita ada di muka bumi ini dijadikan oleh Tuhan Allah dengan satu tujuan: menghadirkan kebaikan untuk manusia. Ketika kita hidup di hadapan Tuhan dengan segenap hati, melayani juga dengan segenap hati, beribadah dengan segenap hati, ikut Tuhan dengan segenap hati, maka Tuhan akan memelihara perjanjiannya dan kasih setianya kepada kita. Sekarang pertanyaannya kepada kita semua, pernahkah kita merenungkan sebentar saja betapa Tuhan mengasihi hidup kita? Dari waktu kita bangun di pagi hari, Tuhan
sudah menyapa kita dengan kasih-Nya lewat matahari yang bersinar, udara pagi yang begitu sejuk, dan pada waktu malam yang mencium kita dengan kehangatan kasih-Nya lewat bintang-bintang di langit dan cahaya bulan yang begitu indah. Pernahkah kita berpikir bahwa kita masih hidup hingga saat ini karena Tuhan begitu mengasihi kita? Dan semua yang kita miliki, baik itu harta benda, orang-orang yang ada di sekitar kita, baik itu anak-anak, keluarga besar, sahabat, itu semua karena kasih Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kita. Apakah saat ini kita belum menyadari bahwa Tuhan sangat menyayangi kita lebih dari segala sesuatu dan menganggap kita berharga di hadapan Tuhan dan mengenal kita lebih dari yang kita ketahui? Seperti Yeremia yang sudah kita baca pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kasih Allah datang dalam kehidupan kita, maka itu mengubah cara kita untuk meresponi orang lain. Ketika kita benar-benar memahami kasih Allah, maka kita pasti tidak dapat memahami diri untuk juga meneruskan kepada orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa kita harus mengasihi? Mengapa kita harus mengasihi? Karena Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita semua. Karena Allah menciptakan kita juga dengan kasih-Nya. Kebahagiaan tidak bisa kita ukur, baik itu dari kekayaan, kekuasaan, maupun jabatan. Mari kita melihat dalam hidup kita sehari-hari dan menanyakan pada diri kita sendiri, sudahkah kita menjadi berkat bagi pasangan kita, bagi anak-anak kita, bagi keluarga kita, bagi lingkungan, bagi tempat kerja kita, bagi gereja, dan bahkan bagi Yesus sendiri? Kasih itu dinyatakan lebih lagi dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Seperti 1 Korintus 8 ayat 6 yang sudah kita baca bersama-sama, menyatakan bahwa di dalam Kristus kita hidup. Tuhan Yesus adalah kebaikan dan keselamatan bagi semua orang yang percaya. Karena itu hendaklah kita semakin lagi mengikatkan diri kita dengannya dan membiarkan diri kita terlibat dengan segala persekutuan di dalamnya. Inilah pengharapan kita yang kuat sebagai orang yang percaya, bahwa tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Taatlah terus pada firman-Nya dan lakukanlah segala kehendak-Nya. Tuhan Yesus beserta kita dan keluarga kita, serta memberkati kehidupan kita semua. Amin. Demikianlah perenungan sarapan rohani yang boleh kita dengar bersama-sama. Mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi,
kami tahu bahwa kehidupan kami sudah Tuhan berkati. Dan pada pagi hari ini kami mengucap syukur firman-Mu sudah boleh kami baca dan kami dengarkan bersama-sama. Ajarkanlah kami untuk taat dan setia dan boleh melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, baik di lingkungan kami, di lingkungan kerja kami, di tengah-tengah keluarga kami, dimanapun Tuhan tempatkan kami, agar kami senantiasa dapat menjadi berkat bagi semua orang. Dan pada pagi hari ini kami akan melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kami. Berikanlah kami kesehatan dan kekuatan. Jauhkan kami dari segala mara bahaya. Jauhkan kami dari segala cobaan dan godaan setan, agar kami ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan saja. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.